Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kalimat suci dan kalimat mulia yang selalu kita ucapkan sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan penuh keyakinan bahwasanya Allah Maha mendengar, Maha melihat dan benar dengan janjinya. Kalau seseorang muslim mengucapkan dua susunan kata ini alhamdulillah tulus dari hatinya, maka pasti dia akan mendapatkan apa yang sudah Allah janjikan dalam surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, maka pasti aku akan tambah. Salah satunya dari nikmat Allah yang melimpah adalah nikmat kita masih diberikan umur hari ini dan bisa mengisi dengan kegiatan-kegiatan positif, terutama berhubungan dengan apa yang Allah perintahkan. Salat berjamaah tadi maghrib alhamdulillah, hadir dalam majlis ilmu juga ini alhamdulillah. Belum mungkin juga teman-teman tadi ada yang beraktivitas mencari rezeki yang halal atau silaturahim keluarga atau apa saja yang positif, maka itu adalah hal yang sangat baik yang harusnya kita syukuri agar Allah menambah nikmat tersebut dan terus kita tersibukkan dengan hal-hal yang baik sampai ajal datang nanti. Dan selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang telah membawa kepada kita syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat kepada beliau dan dijadikan ibadah bagi setiap muslim yang mengucapkan salam hormat ini dan dibalas satu kali salam dengan 10 salam dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat wajar setelah memuji Allah alhamdulillah kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tiba pekan ketiga, teman-teman sekalian, Rabu ketiga, biasa kita memang sudah berlanjut beberapa kali pertemuan dengan judul Inspirasi Hijrah. Dan ini tidak asing tentunya, sudah kami sampaikan apa sebabnya. Karena banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari teman-teman kita yang memiliki banyak sekali kelebihan-kelebihan mungkin yang Allah bukakan bagi mereka. Di sini sudah hadir para musisi, hadir yang tadinya preman, hadir yang tadinya pejabat dan banyak orang-orang yang memang sudah hadir alhamdulillah, dan mereka bercerita bagaimana pengalaman mereka sebelum hijrah dan apa sebab hijrah, kemudian juga bagaimana istiqomah setelahnya. Dan pada hari ini insyaAllah kita kedatangan seorang generasi muslim yang saya lihat punya inspirasi yang bagus dalam berbisnis, agar teman-teman punya inspirasi yang sama. Saya ingin berbagi sedikit dalam mukaddimah kita. Coba renungi hadis ini. Kata Nabi SAW, At-tajirus saduqul amin ma'an nabiyina wa siddiqina wa syuhada. Artinya, seorang pengusaha muslim yang jujur dan juga terpercaya. Nanti di akhirat, derajatnya di surga akan bersama dengan para nabi-nabi, para syuhada, dan juga para siddiqin. Untuk menjadi nabi-nabi teman-teman sekalian, kita sudah tertutup. Tidak mungkin ada peluang lagi. Karena memang terakhir Nabi adalah Nabi Muhammad SAW. Untuk menjadi seorang yang syuhada atau syahid di medan perang itu butuh perjuangan yang luar biasa. Masuk ke medan perang, meninggalkan keluarga, meninggalkan pekerjaan, itu pun butuh keikhlasan yang luar biasa. Berapa banyak orang ikut berperang tapi tidak mati. Ataupun mati tetapi tidak syahid. Sebagaimana terjadi pada banyak di kehidupan Nabi SAW. Ada orang yang sempat curang dalam harta rampasan perang. Sehingga Nabi SAW pada saat orang itu mati mengatakan dia bukan mati syahid tapi masuk ke neraka. Karena memang ternyata dia curang dalam harta rampasan perang. Ada orang yang berperang hanya untuk membela kaumnya saja. Sehingga akhirnya dia terbunuh dan masuk neraka misalnya. Begitu juga dengan siddiq, orang yang jujur. Orang yang betul-betul jujur dalam keimanannya, jujur di lisannya. Tidak ada satu perkataan yang keluar kecuali semuanya kejujuran. Ini juga tidak mudah. Karena terlintas dalam kehidupan setiap orang dari kita, mungkin dia pernah berbohong. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang untuk mencapai derajat mereka dengan menjadi pengusaha yang sukses. Tapi yang jujur, yang amanah, yang tanggung jawab. Dan ini sayang sekali ya, kebanyakan generasi muda muslim tidak berpikir ke situ. Ada beberapa jenis jiwa yang pernah kami coba pelajari ya, karakter, bawaan, dan itu sesuai dengan niatnya.
Ada orang memang dari kecil motivasinya itu, ya sudahlah, saya bekerja, saya sekolah sampai kuliah agar saya jadi pegawai. Kita tidak salahkan. Tetapi niatnya seperti itu, ya Allah kasih seperti itu. Ada orang mungkin niatnya dia hanya sebatas selesai SMA aja deh, saya mau kerja. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang selalu membatasi diri pada hal-hal yang sebenarnya dia tidak perlu membatasi diri di situ. Dia bisa dapat lebih. Tapi orang yang cerdas justru dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibukakan baginya semua pintu kebaikan. Bagaimana dia bisa alim dalam ilmu agama, bagaimana dia bisa menjadi pebisnis yang sukses, bagaimana dia menjadi seorang pejabat yang berhasil, apa saja yang bisa ya Allah berikan kepada hamba-hambanya, maka dia minta Allah berikan. Dan orang seperti ini namanya punya tumuh. Tumuh ini dalam bahasa Indonesia kurang lebih mungkin ya lebih ke arah motivasi positif, ingin mencapai sesuatu yang terbaik. Ini dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Beliau pernah sebelum jadi wali kota Madinah, beliau selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar selain ilmu agama yang beliau kuasai, juga harta yang melimpah beliau miliki, beliau ingin sekali supaya juga meraih pahala dengan menjabat menjadi pejabat pemerintah. Dan Allah kabulkan menjadi wali kota Madinah. Ada seseorang menceritakan pada saat Umar bin Abdul Aziz menjadi wali kota, dia datang dan meminta bantuan. Umar bin Abdul Aziz memberikan kepada orang tersebut dan beliau sangat dermawan, suka berbagi dengan orang-orang. Dan Umar bin Abdul Aziz berkata pada orang tersebut, saya ini orang yang punya tumuh, punya semangat yang besar untuk meraih sesuatu yang lebih besar daripada apa yang sudah saya dapatkan. Selama tidak bentrok dengan sunnatullah. Maksudnya, kita bukan minta laki-laki jadi perempuan, itu bentrok dengan sunnatullah. Karena tidak mungkin kita berubah jadi sekelamin atau minta malam dihilangkan. Selama tidak bentrok sunnatullah, maka kita bisa minta. Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Dia bilang, saya punya tumuh yang sangat besar dan saya berharap satu waktu setelah jadi wali kota Madinah saya akan menjadi khalifah muslimin. Padahal waktu itu pemerintahan Islam dikuasai oleh dinasti Umayyah, walaupun beliau dari keluarga Umawi juga, tapi dalam silsilah kerajaan Umar bin Abdul Aziz itu tidak bisa jadi raja, tidak bisa jadi raja, karena sudah ada si fulan meninggal yang digantikan adiknya, terus begitu nanti pindah ke anak raja yang pertama turun temurun, ya, karena dinasti kerajaan. Tapi subhanallah karena dia punya semangat yang besar, dia terus berdoa. Terjadi satu kasus yang sederhana. Waktu Sulaiman bin Abdul Malik rahimahullah mau meninggal, ini seorang khalifah di masa itu sangat terkenal dengan keberaniannya, dengan keimanannya, dengan ilmunya. Sebenarnya kalau dia meninggal yang gantikan adiknya. Tetapi pada saat dia lagi sakit keras, dia menanyakan kepada Raja Ibn Haywa. Jadi kalau kita ini mungkin penasehatnya ya. Saya ingin meninggal dalam kondisi hidup saya tenang. Saya ingin memberikan jabatan ini kepada orang yang paling pantas melanjutkan estafet pemerintahan, tapi orang yang lebih baik dari saya. Menurut kamu siapa? Subhanallah terlintas di lisannya Raja Ibn Haywa, Umar bin Abdul Aziz. Padahal dia bukan turunan yang harus jadi raja. Ini bukan mustahil dari doa dan semangat yang untuk mendapat menjadi khalifah. Maka waktu disebutkan namanya, Sulaiman merespon, benar, dia orang yang pantas. Padahal ini Umar tidak tahu sama sekali. Dan yang harus jadi khalifah adalah adiknya Sulaiman. Dia tulis surat, kalau dari Amir Mukminin, ya, Sulaiman bin Abdul Malik, saya memberikan wasiat kepada kalian untuk memilih Umar bin Abdul sebagai pengganti saya. Udah, surat ini dianjurkan semua ahli waris menerimanya. Dan karena surat inilah Umar bin Abdul menjadi khalifah. Tidak disangka dia bukan di posisi itu sebenarnya, tapi dia bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak asing buat kita 3 kisah anak muda muslim yang ada di dekat Ka'bah. Bagaimana mereka saling duduk berbicara, 3-tiganya masih muda. Ya. Yang satunya Abdullah bin Zubair, ya. Yang satu lagi Urwa bin Zubair. Ada 4 orang. 3 orang bersaudara, yang satu lagi juga ya, bukan bersaudara tapi sahabat. Berempat mereka duduk, masing-masing memberikan gambaran. Ayo kita berangan-angan dekat Ka'bah. Apa harapan kita terbesar? Mulailah Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu mengatakan, saya berharap menjadi
khalifah muslimin dan menguasai Hijaz, Mekah sama Madinah. Adiknya mengatakan, saya berharap bisa menjadi gubernur di wilayah Irak, dua Irak, Iran dan Irak gitu ya. Irak dan Iran sekarang, jadi itu wilayah. Yang satu lagi mengatakan, kalau itu semangat kalian, saya ingin menjadi khalifah muslimin. Akhirnya yang terakhir, yang keempat, adiknya Abdullah bin Zubair, yaitu Urwah tepatnya, berkata, kalau itu angan-angan kalian, kalian mau menjadi pemimpin saja, sebatas itu, saya berharap menjadi ulama muslimin. Dan empat-empatnya Allah berikan keinginan mereka tidak lebih dari 10 tahun dari waktu mereka semangat untuk menetapkan keinginan itu. Betul-betul Abdullah bin Zubair dan yang dua orang yang lainnya menjadi pemimpin, walaupun memang terbatas waktu pimpinannya, karena Abdullah bin Zubair sempat dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf, begitu juga dengan adiknya yang jadi gubernur di wilayah Irak, yang satu jadi khalifah, yang satu Urwah menjadi ulama muslimin. Tentu ini tidak kita jadikan bahasan inti, tapi perlu teman-teman sekalian sebagai anak muda muslim, kita mengetahui dalam agama kita ini ada motivasi yang sangat besar untuk menjadi orang yang terus mengejar prestasi selama kita belum meninggal dunia. Jangan selalu niatnya cukuplah begini. Saya pernah berikan gambaran kalau dalam masalah pekerjaan. Ada bedanya dua orang yang masuk dari satu perusahaan, misalnya anggap dua-duanya jadi OB di perusahaan. Mohon maaf teman-teman kalau di sini kebetulan Anda itu profesinya, tanpa menyinggung siapapun karena saya tidak tahu profesi antum. Tapi ini sebagai contoh. Kalau dua-duanya jadi OB dengan gaji misal contoh, ini gaji tanda kutip cuma contoh saja, 2 juta rupiah. Kalau si A dan si B ini punya motivasi yang berbeda, misalnya si A mengatakan sudahlah 2 juta rupiah cukup. 1 juta saya kasih buat istri saya kebutuhan, 1 juta buat kebutuhan saya selesai. Udah ini tidak ada masalah, sudah cukup buat saya. Niatnya begitu, Allah kasih begitu. Kita akan temukan 10 tahun kemudian sama aja dia OB. Tapi si B misalnya mengatakan, ini jadi OB. Dia datang ke HRD di perusahaan, dia tanya, ada enggak peluang untuk saya sebagai OB ini bisa pindah ke jabatan yang lebih tinggi misalnya di perusahaan. Misalnya disebutkan bisa jadi manajer atau apalah jabatan di situ dengan cara seperti ini misalnya. Lalu dia niatnya ingin mencapai derajat tersebut. Kita akan temukan 10 tahun ke depan si B akan meraih prestasinya. Maka ini sesuai dengan niat seseorang teman-teman sekalian. Coba fahami ini sehingga kita selalu meningkatkan kualitas kita dari sisi ibadah, prestasi akhirat, prestasi dunia dan jangan batasi diri. Nah ini yang perlu kita sampaikan dalam mukadimah kita dan tentu tamu kita insya Allah nanti seperti biasa akan antum kenal beliau lebih dekat, nama, kemudian backgroundnya seperti apa ya, dan seperti yang kita sudah bahasakan tadi, setelah itu kapan mendengarkan dakwah ini, kemudian mulai hijrah dan apa yang membuat istiqamah. Fadhal. Mungkin antum bisa kenalin dulu diri antum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih jazakumullah Ustaz kesempatannya untuk berbagi dengan inspirasi hijrah pada malam hari ini. Nama saya Rudi Zulkifli dari Semarang dan saya bisnis percetakan dan juga konsultan brand saat ini Ustaz. Masya Allah. Baik, mungkin teman-teman mau tahu lebih jauh umur antum berapa sekarang, ada keturunan beberapa orang gitu ya. Oh, baik. Saya anak pertama dari 5 bersaudara, saya nomor 1 dan laki sendiri Ustaz. Masya Allah. Berarti 4-nya perempuan. Okay, 4 perempuan semua. Dan usia saya saat ini 43 tahun ini. Alhamdulillah insya Allah Ustaz. Baik, antum kan lebih banyak menjadi seorang pebisnis gitu ya. Betul Ustaz. Apa kira-kira penyebabnya nih? Apakah memang itu motivasi dari keluarga atau lingkungan teman-teman atau memang terinspirasi di sekolah atau apa kira-kira nih yang membuat akhirnya terjun ke bisnis? Saya keluarga papa saya 5 bersaudara, mama saya 8 bersaudara. Papa saya 5 bersaudara, adik-adiknya papa saya semuanya bekerja. Mama saya juga anak pertama, 7 adiknya bisnis semua. Sehingga pada waktu liburan sekolah Ustadz waktu kecil ini, saya melihat bagaimana keluarga mama saya ini lebih bebas waktunya Ustadz. Karena berbisnis. Keluarga papa saya itu baru bisa ngajak keponakannya yang satu ini jalan-jalan itu kalau sore Ustadz.
Wah, saya pikir dalam kepala Karena saya waktu terikat kecil. waktu kerja. Karena terikat waktu kerja. Sehingga pada waktu kecil saya berpikir, nggak enak ya kerja kayak om-om ini. Mendingan kayak omnya dari adik mama saya aja kayaknya lebih leluasa waktunya. Sehingga itu satu belief system yang saya punya, ya pada akhirnya setelah lulus SMA saya udah kepikiran untuk berbisnis. Bahkan waktu SMP pun sudah mulai kepikiran untuk berbisnis, Ustaz. Apa bisnis apa waktu itu di SMP? Waktu SMP, waktu SD dulu Ustaz ya. Ini waktu SD ngambil jambu di sekolah, saya jual ke tetangga Ustaz. Jambu di sekolah? Jambu di sekolah Ustaz. Berarti bukan jambu sendiri? Oh bukan Ustaz. Jambu yang di sekolah Ustaz. Khusus itu jangan dicontoh ya. Tiap hari ambil jambu di sekolah? Kadang-kadang Ustaz. Oh kadang-kadang. Kadang-kadang Ustaz. Tetangga saya juga mau beli karena kasihan sama saya kayaknya Ustaz. Berarti ada baiknya tadi anak tanya antum cuma di SMP. Supaya antum tidak usah ceritakan itu. Baik, terus selanjutnya? Terus waktu SD juga pernah begini Ustaz. Saya kan sekolah alhamdulillah dikasih rezeki sama orang tua dikasih rezeki sama Allah untuk menyekolahkan saya di sekolah yang lumayan elit Ustaz. Suatu ketika di sekolah itu diminta untuk menghafalkan ayat kursi. Nah waktu itu kan kalau bawa Al-Quran kan tebel-tebel Ustaz. Papa saya bisnis fotokopi. Saya fotokopi ayat kursi, saya potong, saya laminating itu Ustaz. Saya bawa ke sekolah, teman-teman saya nanya, enak banget nih ngapalin pakai begini doang. Aja dibisniskan. Saya hitung nih, satu fotokopi waktu itu masih Rp25. Laminating 125 rupiah. 500 ya. Satu kelas pasan Ustaz. Dapat duit beli mainan. Gitu, Ustaz. Artinya di sini sudah ada jiwa bisnisnya di situ gitu, ya. Iya Ustaz. Terus masuk ke bisnis yang mulai memang serius Ustaz. Serius waktu gitu. SMA. SMA. Lulus SMA saya murni berbisnis. Saya dikasih kesempatan oleh orang tua saya untuk kuliah. Awalnya saya menolak. Saya gak mau kuliah, tapi karena orang tua saya memaksa, akhirnya saya ngikut orang tua untuk juga ikut kuliah. Tapi ya saya kuliah dengan sangat-sangat terpaksa sekali. Jurusannya? Jurusan waktu itu yang saya pilih, karena saya hanya nurut orang tua, pokoknya saya ngisi yang paling atas saja. Saya gak tahu itu jurusan apa Ustaz. Setelah saya tahu ternyata itu namanya sistem informasi untuk membuat sebuah program. Ya, maksudnya yang paling atas ini apa? Di formulir Ustaz. Oh yang formulir Ustaz. Formulir yang paling atas saya centang itu Ustaz. Nah, masuk ternyata kuliahnya suruh bikin program di dalam komputer. Waktu kuliah pun saya juga sering debat sama dosennya Ustaz. Karena suruh bikin program waktu itu tahun 2001 kuliah. Pada waktu itu komputer saya sudah pakai Windows. Komputer di kampus masih pakai DOS. Itu generasi sebelumnya. Saya bilang, Pak, saya bilang sama dosennya, ini benar saya bilang, Pak dosen, saya kenapa disuruh belajar ilmu masa lampau? Ini kayaknya saya sekolah itu supaya hidup saya mudah. Kalau begini kan lebih susah lagi, Ustaz. Saya bilang gitu dosennya. Ya tapi ini mengubah kurikulum lama dan lain-lain. Ya sudah, saya ikut kuliahnya, tapi saya nggak kerjain ujiannya. Karena buat saya malah mengerjakan sesuatu yang tidak perlu dikerjakan saat ini. Tapi kan itu salah satu substansial kurikulum kan? Iya betul ya, Ustaz. Artinya masih banyak kurikulum lain? Masih pakai underdose itu Ustaz. Oh intinya semua materi pakai DOS itu? Iya. Jadi semua materi antum tolak untuk ikut ujiannya? Saya ikut, cuma ya sudah dapat nilai jelek pun nggak apa-apa. Dan ternyata dapat surat pada waktu itu IPK itu masih dikirim lewat surat ke rumah. Awal-awal masih bisa saya amankan Ustadz. Qadarullahnya ada satu momen tidak bisa diamankan, diterima oleh mama saya. Ada dilakukan sidang istimewa pada waktu itu. Sidang istimewa, ini apa ini kok IP 0, sekian Ustadz. Wah ini IP terburuk yang saya dengar. Iya buat banyak orang IP terburuk, tapi buat saya biasa saja Ustadz. Ini masalah juga ya kalau misalnya orang tua terlalu kaya memberikan fasilitas anak lebih akhirnya mengalahkan kampus nih ya. Bukan memberikan fasilitas Ustaz. Saya dalam pemikiran. Tadi kan antum disiapkan komputer yang sudah Windows sementara kampus pun masih pakai DOS. Masih underdose, betul. Nah, ya. Betul Ustaz. Nah, suatu ketika di momen itu papa saya mengatakan begini. Kamu mau kuliah
atau mau bisnis. Pada waktu itu saya sudah mulai menjalankan bisnis. Lulus SMA saya mulai berbisnis dan juga menjalankan kuliah. Memang saya kuliah sering bolos karena malas dan saya lebih senang di dalam bisnis saya. Nah di momen sidang istimewa itu papa saya bilang begini. Saya masih ingat papa saya habis sholat sepertinya menahan emosi karena makanya beliau sholat dulu supaya enggak ngapa-ngapain saya. Dan pada waktu itu papa saya ngomong begini sampai matanya terpejam karena mungkin jengkel banget sama saya. Papa saya mengatakan begini, sekarang ambil keputusan, kamu mau tetap kuliah atau berbisnis. Enggak boleh dua-duanya karena ini sudah terbukti tidak bisa jalan. Apapun keputusanmu, hari ini papa ridho sama keputusanmu. Hari itu saya mengatakan, saya pengen bisnis. Dan hari itu hari kemerdekaan buat saya Ustadz. Begitu Ustadz. Oke. Sekarang di saat antum sudah mulai masuk bisnis tuh, sudah dikasih free oleh ayah tadi memilih misalnya atau bapak antum, apa yang antum pilih? Bisnis apa? Saya bisnis percetakan. Langsung ke percetakan? Langsung percetakan. Apa sebabnya? Kenapa kok percetakan yang dipilih? Semenjak SMA, saya mundur agak sedikit, semenjak SMA saya sudah mulai membaca buku-buku agama. Awalnya saya tidak suka sekali dengan membaca. Suatu ketika mama saya membawa buku agama pulang ke rumah, buah kisah-kisah Nabi. Ada satu kisah yang di situ membuat saya berbalik arah. Kok ceritanya menarik sekali. Saya pengen membaca lebih dalam, akhirnya saya menjadi kutu buku pada saat itu. Dari yang tidak pernah membaca sama sekali, menjadi kutu buku pada saat itu. Kemudian saya makin sering membaca, di kepala saya mulai banyak ide-ide. Saya mulai tuangkan ide-ide saya dalam bentuk tulisan. Dan tulisan itu saya ketik dan karena saya punya komputer di rumah pada waktu itu dan saya tulis dalam bentuk buletin. Uang saku saya belikan, saya bayarkan untuk fotokopi Ustadz. Saya bawa ke sekolah. Saya bagikan setiap Jumat. Banyak yang suka, banyak masjid yang meminta. Akhirnya saya pakai uang saku saya itu Ustadz. Untuk ini waktu SMA. Waktu SMA. Untuk fotokopi. Walaupun papa saya punya fotokopi, tapi saya pengen tetap membayar karena saya pengen berkah uang jajan saya pada waktu itu. Sampai satu titik tertentu, angka permintaan dari banyak masjid itu sampai 500 lembar. Uang saku saya seminggu habis Ustadz untuk fotokopi. Tadi itu dibagi cuma-cuma? Dibagi cuma-cuma. Nah suatu ketika di masjid itu saya punya teman di remaja masjid yang beliaunya kerja di percetakan. Kemudian beliau mengatakan bahwa beliau panggil saya, nama saya Dodi. Dot, aku sudah bilang sama bosku kalau mau cetak buletin di tempat saya boleh gratis. Kamu beli kertas aja sama beli filmnya, bawa ke saya, nanti tak cetakin gratis. Bos saya boleh ngizinin. Cara bikin filmnya gimana? Kamu ke toko ini bilang mau bikin paper plate. Bawa apa yang saya bawa ke sana? Kamu bawa hasil print-printan saja. Akhirnya saya ke toko yang disarankan teman saya untuk membuat film percetakan namanya paper plate. Jadi paper plate, kertas dikasihkan ke teman saya yang kerja di percetakan. Saya tungguin nyetak di situ. Saya berpikir, ini kalau bisa jadi buletin, ini bisa jadi kop surat, bisa jadi konota, bisa jadi undangan dan lain-lain nih. Nah semenjak saat itu lulus SMA yang ada di database kepala saya bisa percetakan, saya buka bisnis percetakan. Begitu Ustadz ceritanya. Okay. Terus modalnya gimana? Modal kan percetakan itu kan butuh beli alat, butuh segala macam. Uang lebaran Ustadz. Cukup uang lebaran? Kan alhamdulillah keluarga saya kalau memberikan di atas UMR Ustadz. Oh tapi oke lah daripada jual jambu kan? Iya. Jadi uang lebaran itu bisa dipakai untuk buat buka percetakan? Awalnya beli sablon, untuk sablon dulu Ustadz. Awalnya sablon karena itu yang paling murah Ustadz. Ngomong-ngomong uang lebarannya berapa waktu itu? Saya lupa tapi untuk beli alat sablon masih sisa banyak Ustadz. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Gak tahu antum punya gak gitu keluarga yang kasih uang lebaran bisa beli buka percetakan. Tapi oke, kalaupun mau arah ke percetakan, coba mulai dari hal yang sederhana dulu gitu kan. Ya, ayo oke terus. Ya sebenarnya kalau mau buka percetakan hari ini nggak usah punya modal pun bisa. Karena pakai maklun tempat yang lain masih memungkinkan saat ini. Dan pada akhirnya bisnis saya berkembang dengan cara maklun begitu Ustadz. Karena saya tidak punya mesin pada waktu itu.
Tapi di sini juga poin penting ya, kalau misalnya teman-teman punya ide atau punya semangat atau apalah ya, mungkin dalam jiwa itu ingin berbisnis, tidak apa-apa dikembangin aja. Apa yang Akhduri tadi sampaikan, saya teringat dulu waktu pertama juga saya berpikir untuk bisnis itu, waktu masih sekolah. Tapi saya tidak, alhamdulillah ambil jambu tadi ya. Cuman waktu itu SMA di kampus Madinah. Mungkin dari orang-orang Indonesia yang masuk di SMA itu cuma 5-6 orang saja waktu itu. Karena rata-rata semuanya teman-teman masuk kuliah. Saya melihat setiap hari Kamis dan Jumat itu seringkali teman-teman di kampus di lapangan olahraga. Bajunya warna-warni. Gitu ya. Terus saya berpikir waktu itu. Ini adalah ada logo kampus kami di Madinah itu sangat terkenal. Kenapa nggak ada baju olahraga yang pakai logo itu? Saya pulang waktu itu liburan, saya ke Tanah Abang beli baju kaos, datang ke percetakan di pinggir jalan di Cawang waktu itu, kemudian dicetak, saya bawa ke sana dijual ke teman-teman mahasiswa, ternyata laku gitu. Akhirnya berkembang jadi jaket di kampus tuh, banyak teman-teman yang ikutin waktu itu. Jadi sebenarnya memang kita bisa mulai dengan sederhana. Kalau tadi Ahdodi mungkin dari uang lebaran yang cukup besar bisa beli alat, kalau antum tidak harus gitu kan. Ide itu bisa kita kembangin dengan menggunakan fasilitas percetakan yang ada dengan modal yang sederhana dulu. Baik, setelah itu percetakan mulai berjalan. Mulai berjalan. Dari tahun 2001 Ustaz. 2001 itu 2001. udah tinggalkan kuliah tuh. Itu sudah tinggalkan kuliah. Kuliah saya sampai semester 2 dan saya OD. OD itu ODW Ustaz. Keluar sendiri. Berarti mungkin dosen juga merasa senang antum keluar kali. Sepertinya begitu Ustaz. Karena selama ini mahasiswanya suka membangkang gitu. Tapi Baik. saya kemarin diundang sama wakil rektornya untuk berbicara di kampus itu Ustaz. Oh gitu. Setelah ada media sekarang ya. Tapi Waktu wakil rektornya pesan gini, jangan ngomong kalau pernah keluar dari sini nanti mahasiswa saya keluar semua nanti. Baik, setelah itu percetakan mulai ya. Ya, percetakan. Tahun 2001. 1 Ustaz. 2001. 2001. Apa yang dikembangin di percetakan itu apa saja? Mau saya mulai di bidang apa? Di percetakan apa? Brosur kah? Apa yang 2001 itu saya mulainya dari sablon, karena sablon itu alat yang saya punya. Saya berusaha memaksimalkan alat produksi yang saya punya. Sablon ke baju kaos atau? Baju, kertas, kartu nama, segala sesuatu yang dari sablon. Awal pertama kali buka, hari pertama kali buka, ke hari kedua buka, rasanya kok, oh ya, tempatnya di mana? Tempatnya di rumah Ustadz. Jadi papa di rumah itu ada satu garasi yang nggak dipakai, saya izinin papa saya untuk pakai garasi itu. Akhirnya diizinkan untuk jadi tempat percetakan saya. Nah, harapan saya, ekspektasi saya adalah ketika buka bisnis langsung rame. Hari pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6, kok yang lewat Pak RT, Bu RW, Pak Lurah, tukang bakso, itu lagi gitu. Dan tidak mampir? Dan nggak mampir. Cuma Ustaz. lewat aja? Cuma lewat aja. Ya, oh iya, rumah saya ini kan bukan jalan utama. Kalau saya mau rame ya berarti harus saya datengin customer dari luar rumah saya. Caranya gimana? Harus saya iklan. Maka saya iklan lah itu. Pada waktu itu saya iklan di sebuah koran. Koran yang cukup terkenal dan koran lokal. Tapi koran lokal ini menguasai Jawa Tengah Ustadz. Ya ngomong-ngomong beliau dari Semarang ya. Tadi belum disebutkan. Oke, terus? Nah di Jawa ada satu koran ini. Kalau iklan di koran ini itu insya Allah awareness seluruh Jawa Tengah itu dapat Ustadz. Makanya iklan di koran ini sangat mahal sekali pada saat itu. Tapi masih cukup dengan uang lebaran? Oh sudah nggak cukup Ustaz. Oh udah nggak cukup? Nggak cukup Ustaz. Oke. Saya cari agen iklan yang bisa dibayar tempo Ustaz. Terus dapat? Dapat Ustaz, dapat. Nah akhirnya saya pasang 2 baris, 3 baris. Waktu mau pasang saya lihat, di koran ini kok juga banyak percetakan lain yang pasang. Percetakan lain rata-rata nulisnya bisa cetak nota, bisa cetak kop surat, bisa cetak undangan. Nah, kalau tempat lain aja bisa nyetak 5 hal, saya cuma sablon doang. Bagaimana bersaing gitu Bagaimana bisa bersaing? Wah, kalau begitu mereka bisa 5, saya bisa 10 lah gitu. Akhirnya saya bikinlah percetakan one stop printing. Segala sesuatu, segala-galanya saya bisa. Palu gada percetakan saya. Walaupun belum tentu bisa waktu itu? Walaupun ya pokoknya kita berani dulu lah Ustaz. Kita berani dulu.
Kemudian kita iklankan, saya iklankan, ada 1-2 yang telepon, mulai rame, tapi tetap tidak bisa membayar biaya iklan itu Ustaz. Apa saya iklannya kurang banyak ya? Yaudah saya tambahin pakai radio Ustaz. Saya iklan pakai radio, memperkenalkan, waktu itu namanya percetakan saya Tasnim Print. Saya ambil Tasnim dari kata-kata di Al-Quran, yang mata air surga Ustaz. Tasnim Print. Nah kemudian saya iklankan di radio juga, ternyata tidak menghasilkan. Tidak cukup signifikan. Pada waktu itu saya masih ingat kurang lebih sebulan itu bayar iklan sekitar 3-4 juta. Omset saya 1 juta sampai 2 juta Ustaz. Sisanya dari mana? Lebih besar biaya promosi. Ya betul. Pinjaman lunak orang tua. Pinjaman lunak orang tua kalau makin lama makin nambah Ustaz. Suatu ketika di tahun 2003, 2 tahun setelah bisnis ini berjalan, saya dipanggil lagi sama papa saya, ini gimana utang kau tambah nambah gitu. Akhirnya saya diminta untuk berhenti bisnis. Ikut dulu sama papa di developer. Waktu itu papanya saya udah punya properti, bisnis properti. Waktu itu 2003 saya ikutlah papa saya. Percetakan saya tutup. Tapi dalam kepala saya bertanya-tanya, apa ya penyebabnya ya? Padahal saya sudah iklan di koran, iklan di radio. Kenapa tidak bisa rame? Saya bertanya-tanya dan saya tidak mendapatkan jawabannya. Berjalan tahun 2003 saya kerja di papa saya ngerasa duitnya lebih banyak di situ Ustaz, karena digaji tetap Ustaz. Setiap Sabtu bayaran dan apalagi anak bos kan gitu. Nah, tahun 2003 itu saya akhirnya karena ikut kerja papa saya, waktu saya jadi lebih longgar. Jam 8 berangkat, jam 5 pulang, selesai pekerjaan saya udah nggak mikir apapun. Sehingga saya banyak waktu longgar, saya ke Gramedia beli buku Ustaz. Nah ada satu buku yang sampai sekarang masih jadi pegangan saya dan itu menginspirasi saya dan akhirnya lahir konsultan brand saya dari alhamdulillah atas izin Allah dari buku ini. Buku itu judulnya Positioning Battle for Your Mind, karangannya Jack Trout. Ada satu paragraf di situ saya sampai hafal kalimatnya karena itu menginspirasi saya. Dari kalimat ini saya sadar bahwa oh ternyata yang membuat bisnis saya tidak ramai pada waktu tahun 2003 adalah satu kalimat ini Ustaz. Begitu Ustaz. Apa itu? Kayaknya itu di workshop aja Ustaz. Ceritanya begini, di dalam satu kalimat itu begini kalimatnya. Jikalau Anda biar teman-teman bisa tahu kan ya. ini kan menjadi motivator utama dalam hidup antum untuk coba mendapatkan solusi dari bisnis yang tidak berkembang. Akhirnya antum mendapatkan jawabannya. Itu mungkin teman-teman iya, boleh Ustaz. Tadi cuma bercanda Ustaz. Jadi memang di Inspirasi Hijrah nggak bisa ada rahasia memang. Nah, satu kalimat ini begini. Jikalau Anda berbisnis di sebuah situasi di mana customer sudah overload information itu artinya customer sudah menerima informasi sangat banyak sekali. Apalagi kalau korelasinya dengan hari ini, kata-kata itu jauh lebih relevan lagi. Karena hari ini jauh lebih overload information ketimbang waktu saya baca buku ini tahun 2003. Hari ini kalau kita tanya, misalnya siapa yang hari ini bangun pagi, tadi pagi yang bangun tidur siapa? Bangun tidur? Bangun, nggak bisa ke sini ya. Benda apa yang pertama kali dipegang? HP. Aplikasi apa yang pertama kali dibuka? WA. Terakhir kali Anda mau tidur, benda apa yang terakhir kali dipegang? HP. Aplikasi apa yang terakhir kali ditutup? WA. Instagram. Dalam sehari berapa kali buka WA, buka Instagram, buka TikTok? Banyak sekali. Informasi hari ini jauh lebih banyak masuk ke kepala customer ketimbang tahun 2001. Padahal ini ditulis buku tahun 90. Hari ini sudah konteks yang ditulis dalam buku ini jauh lebih relevan hari ini ketimbang waktu-waktu tahun 2001 saya baca itu. Artinya dinilai overload informasi. Overload information itu. Oke, terus? Kemudian di kalimat berikutnya, apabila kamu berbisnis di sebuah situasi customer sudah overload information, maka kamu nambah budget iklan, nambah frekuensi iklan, nambah kalimat di dalam iklan, gak ada pengaruhnya. Oh iya, saya nulisnya kata-katanya banyak banget tuh. One stop printing, apa lu mau gua ada semuanya. Terus kata buku itu, yang harus kamu lakukan di sebuah situasi ini adalah menjadi selektif dalam memilih customer. Jangan jual semuanya, fokus satu hal. Dan itulah positioning. Maka kemudian saya berpikir, kira-kira apa ya positioning kalau saya mau buka percetakan lagi. Nah,
Alhamdulillahnya tahun 2005 saya haji Ustadz. Saya haji karena diajak papa saya. Saya baru mau tanya tadi itu. Ya. Dari hasil percetakan atau? Bukan, Ustadz. Kan saya kerja di properti Ustadz. Masih anak papa ya? Iya, kan kerja di properti Ustadz. Sudah selayaknya atasan menghajikan karyawannya Ustadz. Oh, bukan ayah, papa, ajikan anak. Ya, dua-duanya Ustadz. Nah, 2005 saya diajak haji sama papa saya. Saya masih ingat pada momen di Mina. Di Mina kan tuh banyak nganggurnya Ustadz ya. Saya lagi diam gitu, ngelihat pada waktu itu maktab saya di atas, ngelihat orang-orang pada jalan ke Jamarot dan travel pada waktu itu yang kita pakai, saya lihat kok semuanya pakai ID card ya. Ini kalau saya buka bisnis ID card aja, setahun sekali saya terima ID card seluruh Indonesia. Kayaknya saya gak usah buka percetakan lagi selain setahun sekali, ini kayaknya sudah cukup kayaknya. Itu begitu tuh Ustadz. Pulang haji Ustadz. Saya tuh sering baca koran Suara Merdeka, sering saya baca dan saya sering lihat iklan-iklannya. Karena nggak ada kerjaan saya sering lihat iklan itu Ustadz. Siapa tahu ada peluang. Nah, suatu ketika di iklan itu ada kata-kata begini. Jual bahan ID card. Saya telepon. Ini produksinya pakai apa? Pakai printer biasa bisa. Saya punya printer di rumah pakai mereknya ini, yang printer yang biasa itu di rumah bisa. Bisa, beneran bisa. Bisa. Pulang dari properti, saya ke tokonya. Udah hampir tutup, saya bilang jangan tutup dulu, tunggu dulu. Saya mau beli, saya mau coba. Akhirnya saya beli satu bahan, saya cobalah di rumah. Karena saya punya printer, saya coba print, kok bisa jadi ID card kayak yang punya haji itu. Pertama kali yang dihubungin adalah keluarga Ustadz. Saya punya tante yang punya travel. Travel haji umroh. Travel haji umroh. Yang dipakai jasanya bukan? Betul Ustadz. Dan rumahnya sebelah rumah saya. Malam itu juga habis. Itu ide yang bagus itu, orang terdekat dulu ya. Saya kasih lihat ke tante saya. Bisa buat tante. Harganya berapa? Sekian ribu. Ya sudah, besok jamaahnya umroh tante buatin semua. Alhamdulillah Ustaz, dapat proyek pertama itu Ustaz. Tapi saya masih kerja di developer. Masih kerja di developer, kemudian mulai ngerjain ID card. Waktu developer itu tidak coba buat brosurnya. Oh buat Ustaz, itu tetap saya kerjakan. Itu sudah naluri Ustaz. Itu sudah naluri. Bagaimana mengemas kata-kata supaya jualan rumahnya papa saya laku, itu sudah bagian dari sehari-hari. Saya mengemas kata-kata iklan, membuat headline yang menarik, saya pasang iklan di promosi di tempatnya mana saja, itu sudah bagian dari memang yang saya lakukan itu. Artinya tidak menjadi vendor di saat itu? Oh enggak Ustadz, itu punya papa saya sendiri Ustadz. Oh enggak Ustadz. Oke. Ya. Nah kemudian. Oh bagian dari payroll itu ya, pekerjaan? Iya dari pekerjaan. Nah kemudian ketika tante saya pesan itu rutin, tante saya nanya lagi. Tante saya punya inspirasi dari travel yang lain. Ini tante dapat dari travel lain ada buku kenangan untuk jamaah umroh. Bisa bikin nggak? Bisa dulu lah Ustadz. Bisa. Caranya pikir belakangan. Cari, ini caranya gimana biar bisa buat buku kayak begini. Ada jilidnya yang saya tahu kemudian hari namanya jilid spiral. Saya cari, dapat, saya kasih harga ke tante saya. Oke, mulai besok buatin. Nah, alhamdulillah itu mulai jalan. Customer saya cuma satu, tante saya saja Ustadz. Nggak perlu pakai iklan Ustadz itu Ustadz. Itu isinya berarti foto kenangan lagi perjalanan. Betul. Terus bukan Ustadz, hanya biodata. Oh biodata setiap jamaah. Nama, tempat tanggal lahir, alamat, sama nomor telepon. Tapi mungkin tidak semua jemaah mau diekspos kan? Ya, mayoritas Ustadz. Mayoritas mau, tapi sebagian besar mau. Tapi tidak ada gambaran tentang kegiatannya apa? Oh tidak ada, karena itu dibagikan sebelum berangkat Ustadz. Oh oke. Nah kemudian itu berjalan, travelnya tante saya mulai makin rame, omset saya makin nambah. Suatu ketika saya izin sama papa saya untuk berhenti dari
developer, saya mau mensiurusi percetakan. Papa saya ridho enggak? Papa saya izinkan, ridho, akhirnya saya buka percetakan baru tahun 2005. Tahun 2005 saya buka percetakan baru Masih dari rumah. Tasnim namanya? Oh sudah ganti Ustadz, namanya Derajat Celcius. Oh gitu. Ya namanya Kan ganti. tadi bagus nama surga, kenapa sekarang berubah? Itu Ustadz. Namanya sulit dilafalkan Ustadz. Oh gitu. Sama orang Indonesia sangat susah sekali. Sama orang Semarang terutama sangat susah. Tasnimprin. Itu kalau di Semarang teman-teman saya manggil ke Tasmin aja itu. Gitu. Itu Ustadz. Jadi saya pakai nama yang jauh lebih mudah dilafalkan. Akhirnya dapat nama Derajat Celcius itu. Itu pun sebenarnya juga sama-sama susah karena panjang Ustadz. Nah kemudian saya buka tahun 2005. Percetakan saya sudah nggak one stop printing lagi. Saya sudah cetak warna tanpa minimal order. Mau cetak warna 1 lembar pun bisa tahun 2005. Itu saya iklankan lagi lewat Suara Merdeka dan alhamdulillah responnya sangat bagus sekali. Karena saya spesifik. Karena saya punya positioning yang selektif tadi itu Ustaz. 2005. Jadi tidak terlalu banyak variannya. Fokus kepada 1 atau 2 item. Yang kita perkenalkan di koran begitu. Tapi kalau begitu mereka masuk tanya brosur ada. Tanya undangan ada. Walaupun belum bisa dikerja. Oh itu sudah bisa Ustaz. Pengalaman sudah 4 tahun Ustaz. Tadi waktu tantenya nggak apa-apa, terima dulu. Oh terima dulu. Okay. Nah 2005 alhamdulillah atas izin Allah 2007 2 tahun Ustaz. Jadi kalau tahun 2001, 2003 2 tahun juga, 2005 sampai 2007 saya perbandingkan antara prestasi 2 tahun yang sama dibuat percetakan yang sama-sama dimulai tanpa modal atau modal minim lah ya. Yang kedua sama-sama dari rumah saya mulainya 2 tahun memberikan hasil yang berbeda, cukup jauh. Tasnimprin 2003 tutup. Derajat Celcius 2005, 2 tahun juga, alhamdulillah saya punya cabang 7 Ustadz. Tanpa pinjam orang tua, tanpa hutang, tanpa franchise, tanpa investor. Murni dari organic growth. Gitu Ustadz, alhamdulillah, atas izin Allah. Bukan uang lebaran ya? Oh bukan Ustadz. Oh, Oke. Baik. Antum berjalan nih di percetakan. Berjalan betul Ustaz. Waktu itu sudah mulai dekat dengan agama, dengan pengajian atau belum? Oh belum Ustaz. Belum. Bagaimana ceritanya nih? Antum tiba-tiba terus kemudian mulai ikut pengajian, mulai mengenal lah istilah mulai hijrah, sehingga bisa membedakan mana, oh ini boleh, ini tidak boleh dalam transaksi. Itu 2007, 2008, 2009, 2010 bisnis saya alhamdulillah makin membesar. 2010 saya punya bisnis tambahan, bisnis kedua saya di konsultan brand. Jadi 2010 itu saya mulai punya 2 bisnis, percetakan dan konsultan brand. Percetakan saya pada saat itu konsultan brand ini lebih kepada orang kalau mau buka satu usaha dengan nama tertentu, mereka konsulkan ke antum dulu. Apa nama ini cocok atau tidak gitu. Pada saat itu layanan awal saya tentang visual identity atau logo Ustaz. Oh untuk logo. Untuk logo. Nah tapi Ustaz, ini alhamdulillah atas izin Allah tahun 2010 itu saya buka konsultan brand untuk desain logo di tempat saya itu biayanya 100 juta Ustaz. Di tahun 2010 itu mungkin juga cita-cita banyak teman-teman agensi hari ini, tapi itu saya sudah melakukan sejak tahun 2010. Nah kemudian mulailah tahun 2010. Artinya buat logo saja dengan pilih nama 100 juta? Tanpa nama Ustaz. Oh tanpa nama? Tanpa nama, hanya itu logo, desain logo hanya aja? desain logo saja. Artinya antum yang buatkan logo itu? Oh kerja sama Ustaz. Saya punya partner yang memang spesialis di situ, saya yang jualan. Jadi diberikan beberapa opsi kepada konsumen, ini pilihannya 5, dia pilih 1, bayar sekian. Iya betul Ustaz. Oke. Tapi kalau Ustaz enggak segitulah Ustaz. Alhamdulillah sudah ada mereknya. Ini untuk yang lain saja. Ini untuk yang umum. Nah kemudian tahun 2010, 2011 itu kalau boleh dilihat customer saya di percetakan mayoritas kalau dihitung paling besar adalah sekolah pramugari Ustaz di percetakan. Kalau di konsultan brand mayoritas paling banyak adalah, bukan mayoritas lagi, 100% adalah perbankan. Konvensional. Belum ada yang syariah pada saat itu yang masuk ke saya. Ini tahun 2011? 2010, 2011 dan seterusnya. Sampailah di momen di mana tahun 2014 saya
habis tanda tangan kontrak tuh, saya masih ingat sekali. Jam 10 saya tanda tangan kontrak sama sekolah pramugari, dapat orderan baru untuk satu proyek tertentu, nominalnya sekian puluh juta. Setelah itu saya sholat duhur di dekat sekolah pramugari itu. Setelah sholat duhur saya pulang ke rumah, pulang ke kantor. Pulang kantor saya buka komputer, lihat Facebook. Karena pada saat itu Facebook masih hanya ada di PC. PC, okay. Ya, belum ada di bisa HP. di handphone. Belum bisa diakses dari handphone. Kemudian saya buka di Facebook dan ada salah seorang teman saya yang nanya di Facebook, bukan nanya ke saya. Mereka nge-tag salah satu ustadz. Teman saya ini nanya begini, Ustadz, kalau hukum memasang wanita tidak berjilbab di dalam materi promosi bagaimana? Saya lihat komenannya, ustadznya ngejawab tidak boleh. Wah, kok saya lihat tulisan ini, Ustadz? Sementara antum ini mempromosikan sekolah pramugari. Sekolah pramugari, Ustadz. Yang pemandangannya kan ya antum tahu sendiri. Kan mulai dari foto kita yang foto, yang mengarahkan gaya itu kita, yang kemudian mencetak juga kita. Itu sepertinya menyesal saya lihat tulisan itu, Ustaz. Waktu itu ya? Waktu itu Ustaz, waktu itu. Akhirnya saya kontak beberapa teman-teman saya yang saya kenal, ya yang Ustadz juga. Saya cari, boleh enggak saya tanya ini 1, 2 sampai 10 Ustadz. Sampai 10 Ustadz saya tanya. Ada yang dukung enggak? Lah itu Ustadz, makanya saya cari 10 itu, kalau ada yang 1 aja boleh saya pakai dasarnya itu Ustadz. Ada 1 saja boleh saya pakai. Atas izin Allah enggak ada Ustadz. Semuanya bilang enggak boleh? Semuanya bilang enggak boleh. Sampai teman saya yang level ustadznya itu masih setengah-setengah gitu. Itu juga ditanya? Itu juga saya tanya, karena berharap beliau jawabannya boleh. Ya, jawabnya boleh. Ternyata yang setengah-setengah pun jawabnya nggak boleh. Ini kayaknya sudah memang nggak boleh ini. Logika saya adalah, kalau yang percetakan pramugari ini saja nggak boleh, apalagi yang saya perbankan itu. Pasti lebih nggak boleh lagi. Ini mayoritas sebagian besar pramugari. Kalau saya nggak cetak ini, hilanglah omset saya. Di konsultan brand, kalau saya tidak ambil yang konvensional, habislah omset saya. Karena 100% tadi. Karena 100% itu tadi. Saya berpikir, siapkah saya dengan resiko-resikonya? Satu momen saya berpikir terus. Saya perjalanan dari Semarang mau ke Bandung. Naik kereta api malam. Sepanjang malam saya nggak bisa tidur, memikirkan hal itu. Di kepala saya ada 3 buah kisah yang muncul menjadi inspirasi pada waktu itu, Ustaz. Itu satu kisah yang mengingatkan saya. Jangan-jangan rezeki saya sama gedenya. Tapi karena saya menutup pintu yang halal, membuka pintu yang haram, yang halal nggak datang-datang. Itu satu kisah. Kisah kedua kisahnya Nabi Musa. Nabi Musa pada waktu diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah kepada Fir'aun, dan diminta untuk setelah itu berjalan ke arah satu titik tertentu yang kemudian itu Laut Merah. Pada waktu itu Nabi Musa dalam kondisi tidak tahu apa perintah berikutnya. Karena terlihat di dalam Al-Quran bahwa Nabi Musa pada waktu diperintah ke Fir'aun, datang ke Fir'aun, itu pun Nabi Musa dalam kondisi ketakutan, dan pada saat penyihir-penyihirnya Fir'aun melepaskan tipu muslihatnya dengan tongkat jadi ular, tali jadi ular, Nabi Musa terlihat respon ketakutan. Makanya di mana respon manusiawi yang sebenarnya tidak tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Termasuk di dalam ketika ke Laut Merah ditanya, setelah ini apa yang harus dilakukan? Gak tahu, saya nunggu wahyu. Artinya di situ ini para nabi kalau diperintahkan ikut dulu, apa yang terjadi berikutnya ya sudah serahkan sama Allah. Itu 2 kisah yang sangat menginspirasi saya. Udahlah, saya akan tidak terima lagi. Akhirnya pulang Semarang, saya diskusi sama tim saya, gimana nih diambil atau enggak. Akhirnya alhamdulillah atas izin Allah, tim saya mendukung saya untuk tidak mengambil. Akhirnya saya putuskan untuk tidak saya ambil, termasuk tanda tangan kontrak yang barusan saya lakukan. Saya datang ke sekolah itu lagi, saya sampaikan bahwa saya mendapatkan ilmu begini, saya tidak bisa terima. Saya batalkan ya kontraknya ya. Beliau mau batalkan kontraknya, kita selesai tidak berlanjut kontrak itu. Dan setelah itu alhamdulillah atas izin Allah 2 tahun kita puasa, Ustadz.
Aduh, Masya Allah Ustaz. Insya Allah 2 tahun 2014, 15. Akhirnya saya belajar mencari cara customer baru. Gimana ya cara mencari customer baru yang tadinya biasanya datangnya secara otomatis sudah referensi dari mulut ke mulut. Yang customernya itu sudah repeat order berkali-kali. Hari ini saya harus mencari customer baru. Akhirnya saya belajar tentang internet marketing. Saya belajar tentang digital marketing. Dan saya belajar banyak hal. Semenjak tahun 2014. Berarti anggap 2 tahun itu masa kursus tuh. Oh, betul Ustaz, masa kursus. Titik temunya 2016. 2016 saya ada om saya mereferensikan temennya mau pesan logo ke saya. Temennya di Bandung. Akhirnya saya ke Bandung. Ke Bandung saya nginep di Darut Tauhid. Kenapa nginep di Darut Tauhid? Karena saya punya kawan-kawan lama banyak di Darut Tauhid. Saya alhamdulillah sudah kenal Hakim semenjak tahun 2010, sehingga itu seperti saya ke tempat rumah sendiri. Akhirnya saya nginep di Darut Tauhid, ketemu teman-teman lama saya. Teman-teman itu nanya, sekarang bisnis apa? Oh, saya sekarang bisnis konsultan brand, saya bikin logo kayak begini. Oh ya sudah, kalau begitu sekarang saya kepala pondok pesantren. Saya di bawah saya punya 8 bisnis, tolong buatin. Wah, kita 2 tahun di Darut Tauhid itu, satu kerjaan selesai, kerjaan berikutnya Ustaz. Begitu saja terus, 2 tahun, 2016 sampai 2018. Saya jarang pulang 3 hari di Bandung, 4 hari di Semarang. Begitu aja terus, karena saking banyaknya pekerjaan di Bandung. Saya merasakan, kayaknya pendapatan saya ini yang saya rasakan Ustaz. Pendapatan saya 2016 jauh lebih sedikit ketimbang pendapatan saya waktu sebelum hijrah itu. Tapi saya merasakan sebelum hijrah, uang saya itu banyak, tapi keluarnya jauh lebih banyak Ustaz. Yang tadi saya bilang bahwa ketika saya desain logo itu 100 juta pada tahun 2010, tapi saya sering kali dihadapkan pada situasi di mana kalau mau beli susu anak saya itu kesulitan Ustaz. Saya ngumpulin duit recehan, beli sasetan. Padahal kalau ngelihat income saya, itu sesuatu yang tidak masuk akal. Saya juga nggak tahu nih uang secara kuantitas sangat banyak. Sangat banyak sekali secara nominal. Tapi kenapa untuk hal-hal basic saya sangat kesulitan. Tapi di sisi lain semenjak tahun 2016, kok saya merasakan satu hal yang dimana secara nominal tidak lebih banyak, tapi saya merasakan saya bisa menyimpan sesuatu yang jauh lebih banyak daripada yang saya dapatkan. Itu yang saya lakukan, yang saya rasakan gitu Ustaz, kira-kira perjalanannya. Oke, dan mungkin sebelum kita lanjut, ada poin-poin yang mungkin kita bisa ambil pelajaran dulu. Yang pertama, pentingnya seseorang itu tidak putus asa setiap kali ada keinginan yang besar, seperti dari Dodi, pengen sekali mengembangkan usaha sendiri dan fokus kepada apa yang sedang diharapkan itu percetakan dan komitmen dengan itu, sehingga dari awal ditutup tadi tasnim, kemudian coba lagi dikembangkan walaupun sudah punya income pasif lah dari properti papa beliau gitu ya, tapi akhirnya sampai dikembangin ya. Ini penting juga, so, orang itu tidak putus asa. Kalau gagal itu bukan berarti gagal atau mentok di satu kesempatan, belum tentu berarti tertutup kesempatan yang lainnya. Itu mungkin yang pertama ya. Yang kedua juga yang perlu digarisbawahi tadi tentang masalah bagaimana merespon hidayah itu pada saat datang. Kalau memang Allah Subhanahu wa taala sudah menggerakkan hati kita untuk meninggalkan sesuatu yang haram, ya, membuat kita bimbang, membuat kita ragu, itu kan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mirip dengan orang, kalau contoh yang lain, orang yang mau berzina, orang yang mau mencuri, biasanya itu diikuti dengan rasa khawatir. Kalau dia ikutin maksudnya perasaan tersebut, ya sudah ini bahaya nih buat saya, lalu dia tidak lakukan, itu sangat baik. Kalau dia tidak lakukan itu, maka akan ada peringatan yang lebih besar lagi. Seterusnya sampai dia berhenti dari kesalahannya. Nah tadi Dodi ini langsung merespon, begitu membaca misalnya, oh ternyata ini tidak boleh nih, walaupun berusaha untuk menanyakan ke beberapa ustadz, tapi kesimpulannya kan pada saat 10 orang semuanya mengatakan tidak boleh, ya sudah, diambillah satu keputusan di kereta tadi, kalau kayaknya saya harus berhenti. Dan ini kan mengambil sebuah keputusan yang berat kalau dalam bisnis ya, kecuali didorong dengan keimanan, sehingga harus meninggalkan atau tadi dibahasakan puasa 2 tahun ya. Dan tadi kita sudah coba berikan gambaran ke beliau, itu adalah mungkin masa kursusnya untuk supaya bisa lebih punya pengalaman ke depannya. Nah kurang lebih tadi sampai di situ kita berbicara insya Allah, sampai ke masalah sebab atau hijrahnya ya.
Baik, mungkin kita perlu bertanya lebih lanjut nih. Setelah antum mulai mengetahui ini pendapatan haram, kemudian antum mengalihkan pekerjaan tersebut dengan tetap jenis pekerjaan sama, perusahaan yang sama mungkin, tapi mungkin tinggal mana halal mana haramnya. Ya. Kalau tadi pendapatannya dari sesuatu yang haram lalu antum tinggalkan, ternyata tetap bisa dikemas sehingga bisa menjadikan atau mendatangkan pendapatan halal dengan mengalihkan tadi misalnya percetakan itu akhirnya ke travel haji umroh tadi ya. Betul. Misal, dan alhamdulillah itu ternyata berkembang ya dan cukup besar orderan yang datang, maka ini juga sebuah pelajaran penting ya bahwasanya tidak perlu khawatir teman-teman sekalian. Ini sejalan dengan hadis Nabi SAW yang hadis sahih. Man taraka syai'an lillah abdalahu khairan min. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah pasti gantikan yang lebih baik untuk dia. Ini tinggal kita mau gunakan batu pertama dan pondasi dasar agama kita yaitu keyakinan atau tidak. Kalau kita bergerak teman-teman sekalian dalam kehidupan ini dengan penuh keyakinan, kalau yang Allah halalkan pasti baik, Allah perintahkan baik, dan yang Allah haramkan pasti buruk gitu kan. Dan ini kita yakin, maka tidak perlu khawatir meninggalkan yang haram kepada yang halal. Toh juga sumber-sumber halal jauh lebih banyak daripada yang haram gitu ya. Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu kebaikan banyak sekali. Apalagi tadi misalnya Akhdodi bergerak di percetakan, ternyata bisa dikemas alat yang sama untuk mendatangkan income yang halal. Dan subhanallah saya melihat dari pengalaman teman-teman yang ada di sekitar saya juga yang berbisnis. Kita kalau sudah ngarah kepada bisnis syar'i misalnya ya, lebih islami, itu Allah akan datangkan sendiri pasarnya. Ini saya pernah ceritakan dan saya ingatkan kembali salah satu sahabat saya di Jakarta, beliau pengusaha jasa hotel ya, dan beliau buka di Jawa Tengah juga perhotelan syariah. Awalnya waktu saya diundang tablik akbar di kota itu, tepatnya di Pekalongan waktu itu ya, saya datang kemudian saya nginap di hotel beliau, benar-benar syar'i banget itu ya. Betul di situ tidak ada musik, tidak ada minuman keras, dan di kamar itu pun itu ada speaker yang bisa dikecilin volume dan dibesarkan itu connect sama radio roja gitu ya. Sehingga orang yang nginap itu bisa dengar azan, bisa dengar ceramah. Dia kalau tidak mau misalnya dia tinggal hilangin volumenya jadi hilang gitu. Tapi sepanjang lorong hotel itu di lift banyak sekali tanda-tanda yang membawa kepada syariat. Mungkin sebagian orang berpikir ada nggak sih pasarnya hotel syariah itu? Ternyata hotel itu setelah saya tanya nggak pernah kosong, penuh terus. Dan yang unik waktu saya turun dari kamar saya menuju ke mobil beliau untuk sama-sama ke lokasi tablik akbar, di dalam lift itu ada satu keluarga kelihatan orang non muslim dari penampilan mereka gitu ya. Tepatnya orang-orang Chinese dan memang kelihatan orang non muslim dari penampilan mereka kebaca seperti itulah ya. Yang jelas pada saat itu saya tidak singgung apa-apa, kami turun bersama-sama di lift. Saya ke mobil lalu saya tanya sahabat saya ini, apa di hotel antum ini ada yang nginap orang non muslim? Dia bilang banyak. Pernah nggak ditanya kenapa mereka nginap di sini? Pernah. Jawabannya hampir standar gitu. Rata-rata mereka mengatakan ya karena hotel ini jauh lebih baik buat saya sama keluarga. Gak ada minuman keras, gak ada perempuan nakal, gak ada diskotik, gak ada segala macam itu. Saya lebih tenang buat keluarga saya. Jadi orang non muslim pun Allah datangkan menjadi konsumen. Ada konsumennya sendiri. Jadi nggak usah khawatir, oh saya kalau tinggalkan ini nanti saya dapat kerja nggak sih? Saya bisa makan nggak sih? Orang semut aja di lubangnya Allah kasih makan, apalagi antum, gitu kan? Manusia. Nah ini biasanya setan buat beban dalam jiwa kita. Saya kalau tinggalkan dunia ini saya mau dapat pendapatan dari mana? Saya mau makan dari mana? Anak istri saya akan berikan dari mana? Pondasinya yakin, yakin dengan janji Allah. Benar pasti Allah janjikan orang beriman dijanjikan keberkahan diberikan itu pasti, nggak mungkin tidak. Sebagaimana juga kita tidak boleh ragu, orang yang melakukan kejahatan itu akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini poin penting. Baik, mungkin Akhduri kita lanjutin tentang masalah selanjutnya, mungkin ini bagian sesi terakhir kita. Setelah antum hijrah, terus kemudian untuk mempertahankan sekarang income antum, kondisi antum lebih dekat dengan agama ini, apa yang antum lakukan supaya antum tetap bisa istiqomah? Jadi pada waktu awal-awal hijrah itu Ustaz, sebelum tahun 2016 ya, awal 2014 saya hijrah setelah tidak punya kehilangan income. Ada masa-masa di mana setelah saya belajar digital marketing, Allah datangkan customer itu yang
nggak halal semua Ustadz Hmm. yang masuk. Ada waktu itu akhirnya saya turunkan harga saya supaya bisa menjangkau pasar lebih besar. Harga desain logo mulai dari 3 juta, paket kedua 7,5, paket ketiga 15 juta. Ada sekitar 10 awal-awal itu 10 customer masuk mau pesan yang paling mahal. Tapi ternyata saya tanya, saya mau buka restoran, saya butuh logo restoran di Bali. Saya tanya namanya apa, namanya pakai bahasa Perancis. Ini artinya adalah babi muda. Astagfirullahaladzim. 15 juta depan mata. Ada lagi yang kedua, Mas mau bikin desain logo namanya ini. Saya tanya bisnisnya apa? Diskotik. Ini babi muda tadi diterima nggak ini? Enggak Ustaz. Oh enggak. Enggak. Nah itu perlu itu. Enggak. Akhirnya saya tidak terima. Tapi itu kan pertentangan Ustaz. Bukan pertentangan ya. Ujiannya di situ. Buat saya itu merasa ujian banget gitu. Di saat tidak punya income, Allah datangkan sesuatu yang kayak bertentangan banget itu. Untuk menguji keimanan. Iya, untuk menguji, betul. Saya ngerasa ini kayak diuji nih. Ini saya ambil nggak. Hampir tergoda, istri saya menguatkan, jauh usah, komitmen sama niat awal. Tim saya juga mengingatkan hal yang sama. Partner saya mengingatkan hal yang sama. Akhirnya kita istiqomah lagi. Alhamdulillah Allah jaga istiqomah itu. Saya kembali lagi, saya tolak. Sampai sekarang Ustaz, alhamdulillah sampai sekarang seperti itu. Itu poin penting dulu ya. Jadi teman-teman sekalian jangan antum berpikir setelah hijrah, ikut di pengajian gitu ya. Oh mungkin saya sudah mulai sekarang lebih dekat dengan agama. Tidak akan ada godaan. Enggak, godaan akan datang. Godaan dari lawan jenis, godaan dari pekerjaan itu akan bertubi-tubi. Karena syaitan itu tidak akan pernah jenuh. Dia akan terus coba melempar promosi dia lah ya. Gitu ya. Jadi apa ini yang promo bagi dia yang bisa kena ke kita, yang kita jadi konsumennya dia, gitu kan? Kali ini karena bicara bisnis gitu ya. Jadi dia berusaha terus. Di sini tidak kena, nanti di sini juga ditawarin. Dan dia berusaha. Syaitan itu menggoda kita teman-teman di saat kita terjaga dan di saat kita tidur. Kadang-kadang kita lagi terjaga, menjaga diri dari lawan jenis. Tapi dia bisa datang di mimpi kita, mimpi junub, berhubungan biologis, dengan yang bukan mahram kita, atau bukan halal buat kita. Itu bisa terjadi. Kan gitu. Jadi dia akan terus berusaha untuk menyesatkan kita. Oke, nah kita butuh istiqomah. Kita butuh yakin. Dan ini datang memang dalam bentuk ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan berpikir saya tidak akan digoda, enggak. Justru godaan itu akan datang, tapi bagaimana kita komitmen dengan keimanan kita. Baik, silakan. Ya, setelah itu alhamdulillah mulai hal-hal yang begitu mulai jarang lagi datang Ustaz. Mulai jarang datang, kemudian kadang-kadang ada, alhamdulillah tim berkembang, screening tidak bisa, awalnya klien ke saya, kemudian saat ini karena tim sudah mulai berkembang lewat tim lupa saya bilangin, tim yang baru, bahwa kita tidak menerima ini. Sudah tanda tangan, sudah hampir DP, saya bilang, saya nggak mau terima ini MLM nggak mau saya, ini tidak sesuai syar'i. Akhirnya dibatalkan. Terus ada waktu itu vape. Kemudian ini saya nggak mau karena ini vape buat saya menganggap bahwa itu tetap haram sehingga kita nggak mau. Akhirnya begitu Ustaz. Saya berusaha untuk menguatkan diri saya sendiri dan dengan cara apa? Awalnya begini. Saya itu paling males datang ke kajian-kajian offline begini Ustaz. Paling males. Ngapain online aja bisa kok. Ngapain harus offline? Suatu ketika kajian online saya dengar dari kajiannya Ustadz Nuzul Zikri bahwa hidayah itu menular. Pada saat kamu datang ke satu tempat, hidayah itu menular. Bisa jadi dalam satu kerumunan begini yang dapat hidayah satu. Tapi karena kita berada di ruangan itu, kita bisa dapat ketularan hidayahnya. Saya juga merasakan hal yang sama. Kalau saya ikut workshop offline, itu vibe-nya akan berbeda. Suasananya jadi berbeda. Wah, kalau workshop aja begitu, apalagi hidayah. Kemudian setelah itu, saya mulai rajin datang kajian-kajian offline. Bahkan atas izin Allah, saya itu berkomitmen untuk hadir di kajian seperti ini di Nurul Iman, itu setiap Sabtu dengan Ustadz Nuzul Zikri. Dari Semarang. Dan itu buat saya, kalau workshop aja saya mau ke Jakarta, saya mau ke Surabaya.
untuk hal duniawi. Masa hal-hal mengejar hidayah saya nggak mau begitu Ustaz. Semoga Allah mudahkan ini semua, semoga Allah jaga. Tapi di Semarang sendiri juga hadir offline. Di Semarang saya belum ketemu yang klik gitu Ustaz. Oh gitu. Ya. Jadi harus cari yang klik Ya, gitu ya. cari yang klik gitu Ustaz. Cari yang klik. Betul. Jadi kalau kita tangkap apa yang antum sampaikan ini sebenarnya penguat antum istiqomah yang pertama itu orang di sekitar dulu tadi ya. Betul. Ada betul, istri, yang awal, ada tim betul. yang terus betul. mengingatkan agar kembali kepada komitmen Betul, awal. Toh betul. sudah dari awal tinggalkan yang haram, kenapa Betul. harus berubah? Betul. Yang Ya. kedua antum sendiri menguatkan diri. Ya. Walaupun orderan sudah datang, tim baru datang yang belum tahu, SOP di kantor, antum akhirnya menolak. Betul. Gitu ya. Ya. Terus yang ketiga majelis ilmunya. Betul. Ya. Betul Ustaz. Oke, baik. Ada lagi yang lain mungkin? Seperti itu aja Ustaz untuk menjaga itu. Oh, satu lagi Ustaz. Saya dengar kajian ini dari Ustaz. Saya dengar ini tahun 2022 kajian ini tentang umroh Ustaz. Tahun 2018 saya umroh bersama tante saya, menawarkan hanya beli tiket saja. Alhamdulillah atas izin Allah saya punya rezeki untuk lima orang karena saya anak 3. Kemudian sama saya suruh bayar 100 juta aja tahun 2018. Akhirnya saya bayar umroh Ramadan selama sebulan. Karena tante saya punya travel itu tadi Ustaz. 2019 tante saya yang lain lagi yang punya travel juga ngajak saya lagi. Hanya bayar tiket saja. Kemudian saya berpikir, ini kok saya umroh kok nunggu ada undangan. Qadarullah tahun 2020 pandemi, nggak bisa umroh. 2021 nggak bisa, 2022 saya nggak berangkat. 2023 keluarga besar ngajak umroh lagi, hanya bayar tiket lagi. Akhirnya 2023 itu saya ikut umroh dan 2023 itu saya dengar kajian dari Ustadz bahwa antara umroh dengan umroh yang lain akan menjadi penggugur dosa dan antara satu umroh dengan umroh yang lain, ikutilah umroh satu dengan umroh yang lain karena akan menghilangkan kemiskinan sebagaimana api menghilangkan karat dari besi. Itu saya ingat banget. Kemudian pada waktu itu saya mendengarnya di Tanah Suci. Saya di Masjid Nabawi saya berdoa, ya Allah saya pengen banget untuk bisa umroh setahun 4 kali. Januari 2023. Allah mudahkan saya 2023 4 kali umroh Ustaz. 2024 sama. Di situ saya merasakan bahwa tidak ada tempat terbaik, liburan terbaik adalah di gitu Ustaz. Jadi memang di saat antum minta sama Allah itulah kemudahan dari doa ya. Andai saja mungkin antum mintanya bukan setahun 4 kali, misalnya mintanya setahun 5 kali, itu bisa saja. Terlalu sedikit sepertinya Ustaz saya permintaannya. Ya. Artinya mungkin yang bisa dibahasakan kepada Allah itu, ya Allah mudahkanlah hambamu ini mengunjungi rumahmu atau umrah sejumlah yang engkau izinkan. Nah, mungkin itu akan jauh lebih tepat. Supaya jangan betul-betul terbatas 4 kali kan gitu. Saya pernah waktu sebelum punya travel, masih bimbing travel orang lain, saya sempat berdoa supaya Allah Subhanahu wa taala mudahkan memiliki travel dan akhirnya bisa bolak-balik gitu ya. Kapan saja mau pergi ke Saudi dan alhamdulillah Allah mudahkan. Allah mudahkan. Jadi innamal a'malu binniyat, sesuai dengan niatnya tentunya. Baik, mungkin itu yang beliau sampaikan masalah kiat-kiatnya istiqomah ya teman-teman sekalian. Tentu versinya Dodi. Mungkin sebagai penutup ada satu channel yang menarik yang beliau buat. Apa dinamakan channelnya? Di Instagram Dodi Zulkifli _brand. Nah itu nanti teman-teman bisa lihat ya. Isinya itu rata-rata kisah inspirasi gitu ya. Ya. Apa yang mendorong antum ini sebagai penutup untuk buka channel itu? Apa karena background pebisnis misalnya sehingga mengangkat di situ bagaimana motivasi? Isinya perusahaan-perusahaan yang berkembang ya, yang pernah jatuh, kemudian mereka bisa maju lagi seperti apa ceritanya seperti itu ya. Ya, betul. Apa kira-kira menginspirasi? Kenapa di channel ini yang antum angkat? Saya dari awal
punya hobi untuk berbagi Ustadz. Semenjak SMA itu, lewat tulisan awalnya. Kemudian setelah saya mulai bisnis, saya mulai banyak diminta untuk berbagi ke teman-teman pengusaha yang lain secara offline. Setelah pandemi, offline tidak bisa lagi ada ruang saya untuk berbagi secara offline. Kemudian saya berbagi mulai dari online itu setelah pandemi, saat pandemi. Nah, mulai dari pandemi, saya mulailah lebih fokus banyak di online-nya ketimbang di offline-nya begitu. Sehingga triggernya adalah pada saat pandemi ya, untuk membuka channel di Instagram dan serius di YouTube juga. Artinya ini seperti sebuah kelas, cuman dia di online gitu. Bukan. Isinya kan motivasi-motivasi. Iya, motivasi aja. Yang tadi antum bahasakan sebelum pandemi lebih ke offline itu isinya apa? Persis seperti itu? Iya, sama seperti itu. Kisah inspiratif. Betul, itu. kisah inspiratif begitu. Dan itu saya diundang ada kelasnya teman yang buka kelas, saya diundang untuk berbagi dan lain-lain begitu Ustaz. Kenapa arahnya ke bisnis? Karena memang jiwanya di bisnis. Betul, jiwa saya di situ. Sehingga dibuatlah inspirasinya kepada bisnis begitu Betul Ustaz. Nah, kemudian di Instagram itu saya berbagi seminggu 4 kali, Senin, Rabu, Jumat, dan hari Sabtu. Awalnya tahun lalu itu kita mulai dari tahun 2022 itu awalnya setiap hari, sampailah di 2024 saya kurangi jadi 4 kali sepekan. Nah, setelah jadi 4 kali kemudian saya bagi 3-nya adalah tentang brand dan satunya adalah tentang lain-lain. Hari Sabtu atau Ahad itu tentang lain-lain. Bisa jadi itu tentang keluarga, bisa jadi tentang motivasi, bisa jadi tentang productivity dan lain sebagainya. Itu yang personal, kehidupan personal saya taruh di hari Sabtu atau Ahad begitu Ustaz. Berapa sekarang follower Instagram? Belum sebanyak Ustaz. Jangan disebut saya. Biar teman-teman tahu, artinya gini, yang ingin saya sampaikan sebuah pesan, selama generasi muda muslim bisa mengembangkan sesuatu yang positif di media, kenapa tidak? Dan saya pribadi terus mendukung. Daripada banyak generasi muda muslim buka media, punya media sini, tapi isinya omong kosong gitu ya. Maaf, ini cuma joget-joget, apalah ya, apalagi berbau maksiat kepada Allah SWT. Kenapa justru tidak kita datangkan contoh-contoh, ini media yang mendatangkan maksiat itu bahkan memberikan contoh maksiat kepada orang. Kenapa enggak lahir juga generasi muslim yang menunggangi media justru berisikan seperti ya inspirasi tadi. Cukup dengan hal yang kita kuasai lah. Mungkin karena Akhdodi nguasain bisnis. Kalau teman-teman lihat Instagramnya sangat bagus ya. Saya pun lihat banyak inspirasi yang sangat baik di situ. Yang kita bisa lihat berhubungan dengan bisnis tentunya. Nah itu di bidang itu sangat baik. Ya. Ada satu cerita unik. Salah satu negara Islam sebenarnya maksudnya banyak muslimnya ya. Dan dia negara Arab, itu Tunis namanya. Tapi karena Tunis ini dia di Afrika Utara ya. Afrika Utara itu berderet Mesir, Tunis, Jazair, Maroko, itu 4 negara ini bagian atas semua di Afrika Utara gitu ya. Tapi yang sangat sekuler ini itu adalah ini ya, Tunis ini dengan juga Jazair sedikit karena mereka dulu dijajah oleh Perancis. Jadi kehidupannya agak bebas gitu ya. Dan di negara itu informasinya masih sangat sedikit orang wanita yang pakai jilbab. Bahkan di kampus-kampus agama itu biasanya yang datang ngajar fikih itu gurunya ya, dosen perempuannya itu tidak berhijab. Tapi ngajarnya agama. Itu kayak sudah biasa begitu. Dan di hari-hari sekarang ada satu gebrakan yang luar biasa dari seorang anak muda wanita di sana. Dia tampil gitu kan, di media. Dia menceritakan kenapa dia bisa hijrah, kenapa dia bisa berhijab, lalu dia tampil menunjukkan hijabnya itu. Dan sekarang banyak sekali anak muda wanita muslim di sana yang terinspirasi dengan perempuan ini, followernya cukup banyak, saya tidak ingat antara 4 sampai 5 juta Pak. Saya juga tidak ingat nama wanita ini, tapi kisah ini sangat masyhur gitu. Tapi dia menunggangi media ini untuk kebaikan dan hanya jadi contoh bagi orang lain. Ingat teman-teman, hak dan batil itu akan bersaing terus. Kapan kita biarkan batil itu terus berkembang, tidak diimbangi dengan yang hak, maka pasti akan terkalahkan hak itu. Makanya kita tidak boleh diam dalam amar ma'ruf, nahi mungkar. Itu sesuatu yang penting untuk digarisbawahi. Jadi di media ini seperti ini pun penting. Saya juga sempat berikan masukan beliau, karena isinya motivasi tentang masalah bisnis. Nah bisa saja ada channel lain ya. Tadi sebelum kami tampil di sini, saya bilang bagaimana kalau karena saya lihat juga antum bicara tentang pendidikan anak ya. Betul. Misal dari pengalaman. Nah itu
mungkin bisa dibagi tapi di channel yang berbeda, memang dia khusus masalah keluarga, sehingga yang ini betul-betul masalah bisnis, yang ini betul-betul masalah keluarga itu sangat baik. Ya mungkin begitu. Jazakumullah khairan sudah hadir dan perhatian juga teman-teman di media. Dan juga Akh Dodi, jazakallah khair dengan tim mungkin sudah datang jauh-jauh dari Semarang. Semoga semuanya dicatat pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau benar dari Allah, silakan diambil dan diamalkan. Kalau salah dari kami berdua dan tim mungkin mohon dimaafkan, dan kita mohon ampun kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.